Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama gue Aga Dirgantara dan Manjoylita di dalam acara Ide Garasi Manjoy. Hore 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 hore. Gila, kita ini banget ya, formal banget gitu kayak acara-acara serius gitu. Tapi karena ini tahun baru kita harus lebih serius ya. Seriusnya adalah dengan cara kita harus menonton yang namanya teaser dari short movie Ide Garasi, Joy. Ide Garasi. Iya, Ide Garasi yang dinamakan Garasi Cinema ya. Garasi Cinema. Kenapa dinamakan Garasi Cinema? Karena sinema. Oke, seperti biasa Mirsa, begitu ya pemimpin sasar Mirsa. Kali ini kita akan mengajak nih Joy, kita mengajak untuk menonton dulu sedikit teaser ya. Mengajak nonton kan? Enggak sedikit teaser dong. Apa? Teasernya sedikit. Berapa menit? Yo, semenit kan? Ya sedikit. Enggak, kalau sedikit berarti lu nontonnya cuma 30 detik. Teaser artinya apa? Teaser itu artinya apa? Potongan. Potongan. Emang iya apa sih? Teaser itu menggoda. Jadi supaya tergoda buat menonton gitu. Teaser sang penggoda. Menggoda untuk penonton. Opening. Iya. Kita bakal nonton di mana nih? YouTube. Nontonnya YouTube. ditayangin di sini. Kita nonton bareng-bareng dulu teaser dari Garasi Cinema dengan judul Love is Not Enough dengan disingkat Line. Itu langsung ya check it out. This is the teaser of the short movie. Kenapa senang itu rasanya sementara, dan sedih itu rasanya lama banget. Apa yang ada di pikiran kamu itu nggak usah dilawan. Emang berisik itu, tapi nggak usah dilawan. Terus jadi hari ini kita mau kemana? Wah, kalau itu rahasia, kamu nggak boleh tahu. Banyak dari kita punya tujuan bahagia. Tapi sadar atau tidak, definisi bahagia untuk diri kita sendiri saja kadang kita masih meragukannya. Mencari makna, mencari solusi, hingga tak bertemu jalan keluarnya. Wih, tuh gimana? Keren kan? Gini ya? Keren kan? Keren banget pokoknya. Asik. Gue nggak sabar banget karena jujur aja di short movie ini gue ngerasa gue juga terlibat di sini. Gue ikut ke Bali, banyak banget perkembangannya, banyak banget peningkatannya dari segi kamera, audio, pemain dan segala macamnya dibanding short movie pertama ya. Itu pemainnya gue sama Anet, ada Manja juga. Di situ memang banyak sekali ada kekurangan di berbagai sisi gitu loh. Tapi ya itu wajar lah, itu pertama kali dan ini kedua kali kita insya Allah bisa menyempurnakan short movie yang sudah pernah dibuat dan ini short movie kedua dan doakan saja ada terusnya karya-karya baru dan akan ada sponsor-sponsor baru supaya kita semakin semangat untuk berkarya guys ya. Amin ya. Oke. Sekarang kita mau ngapain Joy? Bacanya dulu komen-komennya Kita mau baca komen-komennya. Nah, baca dulu komen-komennya. Teasernya. Dari teaser tadi kan komen-komen di YouTube. Kita bacain. Makanya kalian semua jangan lupa komen, semuanya gue bacain nih. Subscribe ya guys ya. Semua gue bacain. Mana coba. Oke, ada komen dari Kaniu. Gak sabar suka sama wide shotnya, medium shotnya, suka sama tone juga. Nio ngomong logat Bali-nya gemes uga ya gitu karena emang ya Nio kan orang Bali ya gitu. Jadi emang logat Bali itu kalau kata orang Belanda tuh mantap banget dah. Selamat ya Pak Sutradara untuk short movie keduanya. Sukses untuk Ide Garasi, semoga bisa makin berkembang lagi. Bangga sama kalian semua pakai tanda seru 5 gitu. Itu kayak marah banget tuh. Enggak, semangat banget. Semangat 45 gitu loh. Ya terima kasih buat Kania. Okay. Kania ini berarti dia penikmat film nih. Karena dia menikmati dari wide shotnya, menikmati medium shotnya, sama menikmati tone colornya. Dan itu sinematografinya diperhatiin. Iya, perhatiin banget. Karena emang jujur di sini kalau kalian bisa lihat dari teaser itu shot-shotnya
sangat memanjakan mata banget dari pemandangan, shotnya, dari tone colornya itu gua rasa sih udah pantas banget untuk kita untuk masuk ke dalam Industri. platform-platform yang lainnya gitu loh kapan-kapan ya. Amin, doain semuanya. Udah masuk industri. Iya. Oke, dari Deborah bacain. Deborah. Iya Deborah. Deborah. Keinginan Ajab sudah terwujud, bekerja di belakang layar jadi sutradara muda, sangat semangat, sukses terus bersama. Gimana sih cara bacanya? Mohon maaf Pak, Bapak tinggal baca aja. Tolong. Keinginan Ajab sudah terwujud, bekerja di belakang layar. Jadi sutradara muda, semangat, sukses terus bersama Ide Garasi dan tim, semoga semakin berkembang short movie-nya. Amin. Amin. Terima kasih. Gantian lagi. Gue yang baca lagi. Mana? Lo pilihin gue dah, lo yang pilihin. Gue baca ini oke. Dari Rita Rosita. Alhamdulillah akhirnya yang tunggu muncul juga. Nggak sabar nunggu jam tayangnya. Semoga ceritanya bagus dan menginspirasi pakai F. Inspirasi. Iya. Semoga Bang Azov dan tim Ide Garasinya semakin jaya. Amin. Amin. Baca CR7. Wih, Cristiano Ronaldo Cristiano sampai Ronaldo, Cok. komen. Nggak bener, Cristiano Ronaldo gokil. yang baru pindah ke Arab komen loh. Dia tahu bahasa Indonesia lagi. Iya lagi, gila. Kerja kerasmu, Bahasa Cilalung gitu. kerja kerasmu secerah masa depanmu. Amin. Kesabaranmu penguji impianmu. Kesabaranmu penguji impianmu. Gimana sih? Kesabaranmu penguji impianmu. Kegigihanmu menguatkan langkahmu, kesuksesanmu, inspirasi orang-orang di sekitarmu. Semangat terus berkarya, Pak Pres. Dan semua tim Ide Garasi semoga makin jaya, makin bersinar, makin sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, story-nya Joy. Story of my life. Jadi lu cerita dong, kemarin tadi lombanya apa kemarin? Lomba. Kuis. Oke, jadi kemarin kita udah ngadain kuis di IG story-nya Ide Garasi. Di situ kita announce kalau kalian bisa menjawab dengan jawaban yang paling menarik, 5 akan diberi hadiah. Kita lihat nanti, tapi pertanyaannya adalah kenapa seperti yang dialog dibilang sama si Givina ya. Givina bilang, kenapa sih kalau senang itu terasa lama tapi kalau sedih itu terasa sebentar gitu. Oh, kebalik ya. Kenapa? Gimana? Senang itu rasanya sementara, bahagia itu sebentar. Senang sama bahagia bedanya apa? Kita sama-sama ngaco nih gitu. Enggak, yang bener adalah kenapa kalau sedih itu kayak lama banget tapi kalau bahagia itu sebentar rasanya. Itu kenapa semua orang pasti punya jawaban masing-masing, punya persepsi masing-masing. Kalau gue juga punya jawaban sendiri sih, tapi ntar. Tunggu. Tanggapan, nih DM dari Lia Zulaika. Apa tuh? Karena bahagia yang sesungguhnya itu adalah ketenangan, bukan kesenangan. Anjoy, betul sekali itu. Karena gue setuju itu kalau dia bilang kayak gitu, kebahagiaan ya. Iya, Karena bahagia itu sungguhnya ada ketenangan bukan kesenangan. Setuju, kenapa? Karena ya menurut gua ketenangan itu adalah kunci dari hidup. Dari tenang lo bisa menjadi bahagia. Kalau bahagia itu belum tentu tenang. Gitu. Jadi kenapa di Islam tuh diciptakan laki-laki dan perempuan agar kalian menjadi tenang gitu, bukan menjadi senang, menjadi bahagia atau apa. Karena itu loh, kunci bahagia itu adalah ketenangan. Iya. Kunci bahagia ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Kenyamanan? Kenyamanan tuh lagu. Kesempurnaan? Cinta berada Canda di mulu. dekapanmu. Tanggapan dari Marwah MWH. Ini Marwah maksudnya. Marwah MWH enggak. Marwah itu MWH. Marwah emah gitu. Marwah. Geliwah. Ya kan? Kenapa? Bener nggak? Iya sih boleh. Karena bahagia itu seperti kita hidup di dunia, selalu betah. Kalau sedih itu pikiran kita yang sulit. Gua Kan tapi kan bahagia sementara. karena begitu dunia yang betah. Karena begitu seperti kita hidup di dunia. Jadi nggak betah selalu dong harusnya. Kalau sedih itu pikiran kita yang sulit. Oke, ini enggak nyambung. Mohon maaf Marwah. Kamu tidak nyambung. Ya guys, kamu lembur. Tanggapan Jenar. Wah, bisa banget. Semua itu rahasia Allah. Semua itu rahasia Allah. Jalani dengan ikhlas apa skenario yang Allah buat. Selalu bersyukur. Ya betul sekali memang. Iya sih, betul. Cuman kan Pertanyaannya kenapa? kenapa kalau bahagia itu lama? Sebentar, kalau sedih itu lama kan rasanya kan? Ya. Tapi nggak apa, jawabannya Gak bagus. apa, kita tampung Jawabannya walaupun kurang. Jawabannya bersyukur.
Tanggapan dari Pak PARDD 2222. Pardede. Karena bahagia itu rasanya indah sekali, sedangkan kesedihan membuat kita kehilangan arah. Bener banget sih. Kalau bahagia itu rasanya menggelora banget. Tersesat tuh lama jadinya gak? Kehilangan arah. Kemana? Jadi biasanya lama banget. Iya gak sih? Iya dong. Gue belum tersesat sih. Belum pernah tersesat gue. Enggak, maksudnya kan kenapa kalau sedih itu rasanya lama banget karena dia tersesat tuh. Jadi berasa lama. Gila nggak ini dong dibantu dong. Gue nggak ngerti. Oke, next. Tanggapan Oke, ini belum ada yang menarik kita nih ya. Belum ada yang buat kita menarik. tanggapan dari Ita Martita. Ita Martita. Kenapa rasa senang itu sementara? Karena senang itu kebahagiaan yang sesaat, sedangkan sedih pengalaman hidup. Wah, ini awalnya gue udah suka nih, karena senang itu adalah kebahagiaan sesaat. Tapi yang kedua nih gue nggak begitu ngerti, sedangkan sedih itu pengalaman hidup. Ya mau senang mau sedih kan pengalaman hidup. Jadi lama gak pengalaman hidup? Udah lama. Pengalaman hidup yang lama-lama. Jadi kan lama kan, bener kan? Kesedihan tuh rasanya lama. Itu karena pengalaman hidup dia yang udah lama. Oh, Next. maksudnya itu. Oke, next. Tanggapan Ita Noviani 52. Dia lagi bukan? Ketika, bukan tadi itu Maria. ketika sedih banyak otot dan saraf yang bekerja dibanding bahagia, jadi kembali normalnya lebih lama. Ini masuk akal, bener. Mungkin kalau kita sedih, kan kita kan dari muka nih ya, muka raut paut, ototnya bekerja tuh kan. gitu, semua saraf tuh bergejolak kan, semua saraf bergejolak. Jadi banyak otot yang. Iya, jadi banyak otot yang digunakan ketika sedih itu lebih baik daripada bahagia. Jadi rasanya itu capek ya. Tapi itu gue pernah baca, bener. Jadi kalau kita sedih, itu otot di muka ini banyak yang lebih banyak digunakan kalau kita sedih. Tapi kalau kita bahagia lebih sedikit yang digunakan ototnya. Masa? Gitu. Iya. Kan sama-sama aja ketarik-tarik. Beda. Coba senyum. Coba lo muram. Ya nurut ya. Ya nurut. Enggak, tapi kalau pas udah muram, Ya, nurut. gue kayak nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau sedih tuh kayak narik. Nggak betul. Dia orangnya penurut guys, bagus. Tapi bagus. Dibanding bahagia. Oke, bagus. Siapa nih? Tanggapan dari Yesi Indriani. Yesi Driani dong. Oh iya, Yesi Indriani. Nggak ada in-nya. Oke. Kebahagiaan ibaratkan seperti ombak, sedangkan kesedihan adalah tsunami. Makanya lama sembuhnya. Ya bener. Senang seperti ombak. Bener, ombak kan sebentar tuh. Bus. Kalau tsunami kan lama tuh. Berhari-hari. Enggak, sebentar juga. Sebentar juga. Airnya maksudnya surutnya, airnya. Enggak, sebentar juga. Itu berapa jam udah surut. Cuma Masa? emang ombaknya gede gitu loh. Analogi ini tidak dapat saya terima. Berarti nggak masuk dong dia. Enggak, maaf. Oke. Lanjut, tanggapan dari Okta Rohimah. Rocima. Karena kita terlalu baper oleh kesedihan dan kurang bersyukur di saat bahagia. Nah, itu betul banget. Ini Nih, udah nih. Ini benar nih. Udah nih. Kunci nih. betul banget. Kunci nih. Karena kita terlalu baper oleh kesedihan dan kurang bersyukur di saat bahagia. Nah, jadi begini. Benar-benar. Jadi, kalau kita sedih nih, kita biasanya berfokus kepada kesedihan. Kita lupa sama kebahagiaan yang lain. Nah, makanya pesan dari gue adalah jangan pernah kita berfokus kepada satu hal yang buat kita sedih, tapi kita mulai berfokus kepada 1001 yang bisa buat kita bahagia di luar sana. Karena kita lupa loh, Joy. Benar. Kita sedih nih. Kita galau-galau sama cewek. Sedih galau kayak dunia kayak mau hancur, mau runtuh gitu kan. Dunia kita hancur. Tapi kita lupa di luar sana itu banyak sekali yang membuat kita bahagia. Contohnya kita punya teman-teman, Iya, benar. kita punya saudara, kita punya keluarga, ya gak? Kita sehat, Betul. kita bisa menghirup udara ini. Tuh, langsung telepon tuh. Dapat nih gue. Halo? Iya. Oke, sekarang udah kita bacain 10-nya, kita terpaksa harus 5 ya. Yaudah, 5 dengan jawaban terbaik dan menarik. Kita akan langsung. Dan nih ya, gue bacain ya. Iya. Dari pertama. Siapa ya, Joy? Yang menang adalah Yang beruntung. adalah Lia Zulaika. Yang kedua Ina Jenar. Ina Marita bukan? Ina Jenar. Yang ketiga Ita Martita. Oke. Yang keempat Yesi Driani. Yesi Driani. Yang kelima Okta Rohimah. Oke, tadi adalah 5 orang yang beruntung mendapatkan hadiah yang menarik dari Ide Garasi. Dan jangan lupa buat para pemenang, jangan lupa dicantumin alamatnya yang lengkap, kode pos, nomor telepon supaya
nggak salah alamat hadiahnya, oke? Oke, jangan lupa juga di DM Demi Degarasi itu buat orang menang, dan gua mau ngasih satu kata-kata nih. Jadi kalau masalah kenapa bahagia itu sementara, bahagia itu rasanya sebentar tapi ini lama, karena menurut lu nih? kalau menurut gua, karena menurut gua prinsip hidup gua adalah kalau kita senang, sebenarnya kita bahagia itu jangan terlalu lama, jangan terlalu senang. Tapi kalau kita sedih jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena semua itu sementara. Jadi kita mau bahagia, jangan terlalu bahagia. Kenapa? Itu sementara. Kalau kata Kabayan itu zaman dulu tuh Kabayan tuh lebih senang dia jalanan nanjak gunung, senang dia, nyanyi. Turun malah sedih. Ditanya dong kenapa? Iya kalau nanjak kan abis itu ada turunan, dibilang gitu. Tapi kalau turunan pasti abisnya tanjakan gitu. Jadi dibilang kalau lagi senang dia lebih sedih. Kenapa? Karena sebentar lagi pasti ada sedihnya nih gitu loh. Tapi kalau lagi sedih kita harus senang. Kenapa? Karena abis ini pasti ada kebahagiaan nih. Gitu. Karena nanjak, kalau turunan tanjakan. Abis turunan, tanjakan. Capek lagi sedih kan? lagi dong. Apa? Sedih Ya emang lagi. gitu hidup tuh siklusnya gitu Joy. Senang, sedih. Kalau lo pernah dengar nggak kalau ada orang ketawa sampai nangis gitu, ketawa cekikan sampai nangis, biasanya abis itu nangis sedih. Nah makanya ketika kita ketawa besar, gue bisa dikasih tahu sama nyokap gue dulu, istighfar, astagfirullahaladzim gitu loh, diingetin untuk itu. Jadi ya kalau bahagia jangan terlalu bahagia, kalau sedih juga jangan terlalu sedih berlarut-larut. That's it. Tapi lo ngerti ya? Ya udah kan selamat berbingung-bingung ya. Kan pertanyaannya kenapa senang sebentar, sedih lama? Iya, tapi itu gue bukan jawab, gue pengen ngasih satu kata-kata. Itu pesan. Oke? Kalau gitu, terima kasih sudah menonton dan salam Degarasi. Jaya, hore, gak jadi jaya. Assalamualaikum.